Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap sehat semua ya. Nah, pada kesempatan hari ini, kami dari UKM Reok Sardulo Mudo STKIPPGRI Pacitan akan mengadakan live Instagram. Nah, live Instagram ini kami menghadirkan narasumber dari Sanggar Tari Pratnya. Beliau juga salah satu alumni dari STKIP PGRI Pacitan. Mbak Dian Kus Mbak Dian Kusdwi Jayanti SPD. Selamat siang Mbak Dian. Hai, selamat siang. Mbak, perkenalkan, nama saya Elvita Sari, saya dari Program Studi Pendidikan Matematika. Saya perwakilan dari UKM Reok Sardulo Mudo. Salam kenal Mbak Dian. Oke. Nah, sebelum memulai acara kita, sebelum saya tanya-tanya kepada Mbak Dian, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Mbak Dian. Baik, nama lengkap Dian Kusdwi Jayanti, SPD, tempat tanggal lahir Pacitan 28 Januari 1997, alamat RT 2 RW 1 Dusun Bubaan Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Status perkawinan lajang, kemudian agama Islam, gelar sarjana pendidikan sarjana PGSD. Benar ya Mbak Dian? Ya, Pendidikan formal STKI PPGRI Pacitan, IPK mendekati sempurna 3,9. Wow, hebat sekali Mbak Dian. Kemudian pengalaman kerja SMAN 2 Pacitan sebagai pelatih ekstrakurikuler tari di SMAN 2 Pacitan. SMKN 3 Pacitan sebagai pelatih ekstrakurikuler tari di SMKN 3 Pacitan. SDN 2 Ploso sebagai pelatih tari. Sanggar Tari Maharani sebagai pelatih di Sanggar Maharani, pelatih Festival Rontek Pacitan, kemudian pelatih Pramuka SMPN 1 Pacitan. Sertifikat yang sudah pernah diraih sebagai penari kategori pelestari budaya Festival Nasional Reok Ponorogo, Grebek Suro di Ponorogo. Kemudian juara satu Lomba Senam Kreasi Daerah dalam rangka Hari Tera Indonesia, HTRI ke-33 pada tanggal 7 Desember 2018 di Bogor. Sebagai peserta Festival Karya Tari Jawa Timur 2016, tanggal 27 sampai 28 April 2016 di Taman Budaya Jawa Timur. Kemudian kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD tanggal 23 sampai 28 Februari 2018 di kampus STKI PPGRI Pacitan. Kemudian mengikuti pelatihan Master of Ceremony and Protocoler tanggal 15 dan 20 Mei 2018 di STKIP PGRI Pacitan. Selanjutnya juara 1 sepak takraw double event putri dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 10 se-Jawa Timur 24 sampai 28 September 2014 di Kabupaten Gresik.
Selanjutnya, juara 2 sepak takraw Interregu Putri dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 10 se-Jawa Timur pada tanggal 24 sampai 28 September 2014 di Kabupaten Gresik. Oh, luar biasa, banyak sekali prestasi yang sudah. Nah, di STK itu memiliki eh, salah satu seni. Nah, seni reok sendiri ini tidak lepas dari seni tari. Maka dari itu, semua dan teman-teman bisa mengetahui wawasan lebih luas lagi mengenai seni tari. Halo Mbak Dian. Ya, Halo Mbak Dian. iya Kak. Eh, apa kesibukan Mbak Dian saat ini? Ini kemarin habis proses itu ya, kegiatan yang challenge-nya dari Pak Aci, yang nyawiji itu. Kalau dari satu dari Zumba. Kalau kegiatan lainnya seperti biasa saya masih di Zumba dan ngajar juga. Tapi nanti insya Allah ada event selanjutnya Oktober di GOR itu Otrat Jatim untuk pembukaan dan penutupan. Baik. Sebentar Mbak Dian, di sini jaringannya agak sedikit susah, jadi untuk suaranya tidak terlalu terdengar. Oh iya. Sudah. Sejak kapan Mbak Dian itu tertarik pada seni tari? Hmm, sejak kapan ya? Saya mau aktif itu di kelas 3 SMA sebenarnya. Jadi kalau dari kecil itu memang basicnya di olahraga, bukan di seni tari. Cuman kalau dari kecil kan biasa ya otodidak, bisa nari di kampung, ada kegiatan apa ikut. Tapi kalau lebih aktif banget itu di kelas 3 SMA. Apa sih yang Mbak Dian, menurut Mbak Dian itu seni tari itu gimana sih, seni yang bagaimana? Kalau pribadi ya, sekarang lebih paham apa maksud yang saya geluti di dunia itu gitu. Seni tari itu lebih kepada pengekspresian diri gitu ya, baik dari perasaan ataupun pikiran saya. Tapi menari aja gitu ya. Jadi ada tujuannya. Jadi kita harus sadar gitu. Kalau kita memang diundang nari di mana ada event lomba, selepas itu kan kita harus sadar ya bahwa kita tidak bisa nari hanya itu-itu aja. Kemudian kita juga harus tahu acaranya gimana, tempatnya gimana, kemudian konsumen, masyarakat itu jadi tidak semata-mata ya hanya nari dan mengekspresikan diri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian eh, pengalaman Mbak Dian kan sudah banyak mengenai, mungkin nilai positif dari belajar seni tari itu gimana sih? Nilai positif. Ya karena memang saya minatnya di dunia seni. Jadi kalau yang lebih utama memang pengalamannya luar biasa. Kita pengalamannya segi materinya,
kemudian dari orang-orangnya, dari event-eventnya, itu pengalamannya memang luar biasa banyak. Dan kita bahkan bisa keluar kota, nari sambil piknik, gitu biasanya banyak. Kemudian selepas itu, yang kedua, nambah pengalaman, ada lagi ilmu, jadi kita nambah ilmu lagi. Kemudian dari ilmu yang sudah kita dapat di beberapa tempat, ketika kita ke tempat lain, kita dapat ilmu lagi, jadi kita bisa mengembangkan ilmu yang sudah kita dapat itu tadi. Kemudian ada lagi tuh kita dapat channel gitu. Jadi dari event A kemudian ke event C, ke event selanjutnya, kita dapat channel banyak dan kemudian senangnya kita dapat saudara lagi. Jadi banyak teman-teman yang sebelumnya kita belum kenal, kemudian ada beberapa organisasi ataupun pertunjukan ataupun hal-hal di sekitarnya, kita bisa nambah lagi gitu saudaranya. Kemudian selepas kita bisa mengekspresikan lagi, kita bisa dikenal orang lewat hal tersebut gitu. Paling enggak dikenalnya dari orang-orang di event itu tersebut gitu. Dan saya rasa orang tua saya bangga gitu ya kalau anaknya melakukan hal-hal positif gitu. Paling enggak ya kayak gitulah positifnya. Kalau suka dukanya di seni tari itu seperti apa? Sukanya banyak ya, itu tadi kalau salah satunya yang saya sebutkan tadi, kalau sukanya memang banyak sukanya. Uh, Lewat tari pun kita juga dapat berpenghasilan juga kan gitu kan, kita nggak muluk-muluk hanya mengembangkan kebudayaan aja. Tapi kalau dibilang duka, sebenarnya nggak duka ya kalau dari saya pribadi gitu. Gini, kita kan berkegiatan, kita berproses, kita melakukan apapun itu ada resikonya gitu. Jadi kalau menurut saya itu bukan duka, jadi lebih ke resiko gitu. Kalau menurut saya dari segi tari, resikonya tuh lebih ke mau capek. Tahu sendiri ya, kalau misal kita proses latihan nari itu kan lama banget, bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, padahal pertunjukannya hanya 5 menit, 10 menit, dan kita mau capek selama itu buat latihan gitu kan, untuk hasil yang maksimal. Ya itu ya, yang terbesar mungkin mau capek. Terus yang kedua lagi mungkin lebih ke kita berkorban waktu gitu. Kalau misalkan kita mungkin anak-anak muda lainnya ya bisa nongkrong intens sama teman-temannya gitu, tapi kita nggak bisa seintens itu gitu, karena kita memang mengorbankan beberapa waktu itu untuk latihan itu tadi, ataupun kita harus keluar kota, ataupun kita ada event dadak yang memang kita mengorbankan kegiatan yang lainnya juga gitu. Kalau dari duka apa ya, risiko ya kayak gitu, emang resiko yang diambil kalau berkegiatan kayak gitu. Tapi it's okay, soalnya kan memang itu yang diperlukan ketika kita harus menghasilkan karya yang jauh lebih baik, memang ada yang harus dikorbankan gitu kalau menurut aku ya. Kemudian gimana sih Mbak Dian ini bisa ikut event-event besar seperti itu, ataukah memang niat dari diri sendiri, maksudnya daftar diri sendiri, ataukah memang ada channelnya untuk masuk ke situ? Kalau yang pertama, bisa ikut event yang besar itu dari diri kita ya sebenarnya. Mau nggak belajar dulu, mau nggak latihan keras dulu gitu. Kalau kita dipandang tiba-tiba kan ada ya, kita masuk jalur lewat sanggar ataupun individu panggilan pribadi gitu ya. Misal kita ada event di mana kita langsung dikontak Japri gitu. Tapi kalau dari saya melalui dua-duanya gitu. Karena memang kan saya masuknya sanggar udah besar ya, kelas 3 SMA. Jadi awalnya saya memang otodidak gitu, jadi baru masuk di sanggar, ngulas lagi dari awal, mau latihan sampai kayak olahraga gitu kan. Lewatnya gini, bulan ini ke bulan selanjutnya kan ada waktu ya, jadi dari waktu itu kita kan nggak mungkin nari cuma pasif gitu-gitu aja, nggak ada perkembangannya. Jadi kalau prinsip dari saya, ya harus ada progres gitu. Kalau misal bulan ini saya bisanya seperti ini, bulan depannya ya saya harus lebih baik dari ini gitu, supaya nanti saya bisa dikenal orang. Nah, kan kita bisa ikut kegiatan selanjutnya, orang kan hari yang dilihat kita ya pribadi ketika kita tampil, oh ini anak bagus, oh ini anak kurang ini narinya, kayak gitu kan ya. Nah itu salah satu kayak gitu, karena saya itu dipandang fisik ketika menari lewat ekspresi yang saya tampilkan gitu. Jadi ya itu tadi, bagaimana sebelum saya naik ke atas panggung pentas dengan hasil yang maksimal, sebelumnya dari pribadi saya, walaupun saya dibantu juga ada bu gurunya, ya saya harus belajar dengan sangat amat itu untuk
saya dikenal, kemudian tiba-tiba saya bisa masuk event besar, karena memang kita butuh jam terbang ya kan, kita nggak bisa bohong, jadi kita harus melalui banyak proses dulu untuk ikut event yang besar gitu. Tapi memang pribadinya harus kita menguatkan diri dulu, latihan sebaik mungkin, jangan menyerah gitu-gitu sih, lebih mau usaha lagi gitu. Ya, tadi menariknya Mbak Dian mengatakan bahwa ikutnya di Sanggar itu sudah kelas 3 SMA. Iya. Nah, itu motivasi apa yang membuat Mbak Dian ikut di Sanggar Tari? Kok baru kelas 3 SMA baru mau ikut? Padahal kelas 3 SMA itu kan repot-repotnya kita ngurus mau ujian, trio, dan sebagainya. Itu bagaimana Mbak Dian? Gini, itu juga nggak disangka ya, ketika itu kan saya memang dari kecil aktifnya di dunia seni rupa sama di olahraga, hingga saya masih kelas 3 itu saya masih di olahraga ya, masih olahraga. Jadi tari itu memang benar-benar beruntung aja gitu. Nah, tiba-tiba dulu waktu SMA sekolah saya tuh ada kegiatan ulang tahun sekolah gitu ya, terus ada guru PPL saya ngajak saya nari. Saya juga bingung, tahu dari mana saya bisa nari, padahal saya juga bisa-bisaan gitu. Nah, tiba-tiba yang melatih saya ketika ada acara ulang tahun itu ngontak saya gitu, disuruh belajar di Sanggar tersebut untuk menambah ilmu gitu. Soalnya katanya saya basicnya ada, jadi tinggal dioles lagi supaya berkembang gitu. Nah, mulai dari situ kelas 3 saya kayaknya beruntung beruntung juga di kontak gitu, dari hal sekecil itu tiba-tiba yang membuat saya seperti ini gitu. Jadi awalnya memang saya tidak murni pengen gitu, enggak, karena memang ada jalannya gitu. Kemudian dari kelas 3 SMA sampai sekarang itu sudah berapa tahun Mbak Dian ikut di tari, seni tari? Saya kuliah 4 tahun, sekarang 7 tahunan ya dari kelas 3. 7 tahun. Kurang lebih 7 tahunan ya aktifnya. Sudah 7 tahun. Cukup lama ya Mbak Dian. Kemudian kan waktu waktu 7 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya, itu cukup waktu yang cukup lama. Gimana sih caranya Mbak Dian mengenalkan seni tari dengan cara yang inovatif di beberapa lingkungan seperti di keluarganya Mbak Dian, sahabat-sahabatnya, teman, kemudian maupun masyarakat itu bagaimana caranya Mbak Dian mengenalkan seni tari? Kalau yang pertama lewat pengenalan gitu ya, kalau saya mau ngambil resiko dulu gitu ya, karena saya kan memang di desa, jadi pengenalan pertama selain lepas dari sekolah ya, kalau di lingkungan rumah saya itu saya punya wadah gitu, jadi untuk anak-anak di sekitar rumah saya memang belajar bersama gitu di rumah saya gitu. Even kalau misal kalau di desa kan banyak ya, misal ada halal bihalal acara 17 Agustus, nah hal-hal kecil kayak gitu mereka proses dulu di rumah. Jadi siapa yang mau dan berkenan gitu, dan alhamdulillahnya orang tua dari masing-masing anak tuh mengizinkan dan mau gitu. Karena kan kalau di desa kan jarang ya kalau mau bayar mahal misal latihan kayak gitu, yang sepenting anaknya mau dulu gitu. Kalau di sini kayak gitu ya, di lingkungan aku gitu. Kalau di sini nanti ya ditampilkan kayak gitu. Sebenarnya saya punya ya di sini biasanya tuh eventnya 2 tahun sekali, karena saya nggak mungkin kalau mau setiap 1 tahunnya sekali. Itu ada namanya halal bihalal, itu besar. Jadi selama sebelum latihannya 1 bulan, jadi sebelum lebaran itu ketika puasa itu anak-anak ada jadwalnya latihan selama kurang lebih 1 bulan untuk event itu. Jadi seluruh di sini bisa ikut, tapi tidak anak SMA ya, lebih ke SMP ke bawah. Jadi ada proses itu, kemudian nanti masing-masing dari mereka saya buatkan kelompok latihan untuk tampil itu tadi pentas, dan saya biasanya bekerja sama dari beberapa sanggar gitu. Jadi saya mengundang mereka, misal bekerja sama tuh dalam arti ada yang bantu rias, kemudian ada lagi kalau khusus yang latih itu saya, cuman kalau untuk ketika ada tampilan saya biasanya ngundang bintang tamu, misal dari sanggar A, sanggar B kayak gitu. Jadi biar anak-anak di sini tahu, oh seperti ini mbak-mbaknya, kakak-kakaknya, ketika sudah berproses dan jauh dari mereka, mereka bisa nangkep ilmunya. Oh seperti ini ketika nari di luar, oh seperti ini ketika proses masuk udah di sanggar ataupun event, mereka sudah lebih baik dari anak-anak di sini. Salah satunya kalau saya yang pertama gitu ya, memberikan wadah
buat anak-anak di sini gitu. Kemudian ada lagi saya kan ngampu ekstra ya di beberapa sekolah. Nggak hanya di sekolah sih ya, biasanya tuh mereka ketika latihan saya bawa pulang gitu. Jadi ada waktu tertentu mereka nggak latihan cuma di sekolah, saya bawa pulang. Kalau nggak di rumah ya saya taruh di depan rumah. Jadi biar lingkungan saya tahu gitu, oh ini anak sekolah ini latihan ini seperti itu. Kemudian paling nggak kan orang-orang lewat tuh daerah rumah saya tuh lihat, wah ada yang narik lagi kayak gitu. Kemudian ada lagi tuh misalnya mau pentas di mana, saya riasnya nggak di sekolah, saya riasnya di rumah. Jadi ketika mereka dijemput, mereka udah dandan cantik tuh, dilihat di depan rumah kayak gitu, orang-orang lewatnya, oh mau nari di mana, jam berapa, misal ada latihan, Mbak Dian ini mau dipakai apa, kapan, bisa dilihat nggak, nah, kayak gitu. Tapi kalau lepas dari itu, kalau di sekolah kan memang saya ngampu ekstra, jadi materi yang saya berikan ya itu ketika di sekolah gitu. Atau enggak di sisi lain kan saya sering ya biasanya ngupload atau sharing kegiatan saya di media sosial. Jadi itu lebih, walaupun cuma beberapa detik menit, jadi saya nge-share kegiatan saya sedikit-sedikit. Lagian kan sekarang saya rasa juga banyak aplikasi atau medsos yang menyediakan wadah untuk kita berekspresi. Gitu. Pernah ada penolakan nggak Mbak dari masyarakat sekitar mungkin dari anaknya latihan nari nggak boleh seperti itu? Sebenarnya nggak pernah. Pernah nggak ada penolakan dari masyarakat mungkin dari orang tua muridnya? Gini, kalau penolakan sih enggak ya. Kalau di sini tuh dari pengalaman yang saya ambil gitu kan gini, kita kan misal nari ada yang jilbaban dan enggak gitu ya. Kalau dari ketika pentas kalau mereka latihan tuh oke, mereka enggak lepas, mereka pakai jilbab gitu kan. Tapi ketika mereka pentas ada tuh yang anaknya berkeinginan melepas jilbab dan orang tuanya berkeinginan pakai aja jilbabnya, kan nggak masalah gitu. Nah, ada, saya harus tanggung jawab nih, matur dulu sama orang tuanya anak-anak tersebut gitu. Jadi ini pakai jilbab boleh apa enggak, dilepas apa enggak, nah kayak gitu. Tapi banyak juga orang tua tuh rata-rata dipakai aja Mbak Dian jilbabnya, nggak apa-apa, kayak kayak gitu juga. Banyak ya yang kayak gitu. Terus ada lagi tuh request, misal kita nari tuh di mana, mereka udah tahu nariannya apa gitu kan, terus request, Mbak jangan nari ini, boleh nggak narinya yang lebih seperti ini, yang lebih sopan, kan ada ya kayak minta gerakannya yang simple dan ya tidak tidak memakai sport tubuh lebih banyak. Nah ada juga yang kayak gitu kan. Terus ada lagi misal baju, kan ada yang nari yang nggak pakai jilbab tapi sopan kan ada. Terus ada lagi kan yang cuma pakai kemben. Nah kayak gitu tuh biasanya banyak yang request yang agak tertutup. Nah kayak gitu tuh biasanya kayak gitu ya requestnya, nggak yang lebih oh jam ini tuh enggak, tapi lebih supaya mereka nyaman aja gitu kan. Mereka juga ada orang tua, ada kerabat yang melihat, jadi lebih mau taren atau apa ya, bisa komunikasi baik gitu sama anak-anak yang mau pentas kayak gitu. Berarti yang boleh ikut nari di tempatnya Mbak Dian itu hanya dari lingkungan sekitar atau di luar itu juga boleh. Misalnya ada anak yang minat pengen ikut latihan nari, cuma nggak tahu mau nari di mana gitu. Terus pengen ikut di sanggarnya Mbak Dian itu boleh seperti itu. Oh ya, tentu aja boleh ya. Karena sini bebas gitu. Yang penting nanti bisa japri, chat saya Mbak mau gabung aja gitu. Disesuaikan jadwalnya gitu. Soalnya kan beda usia, biasanya kan beda juga ya kelasnya. Jadi nggak semua misal anak SMP yang nggak dicampur sama anak SD kayak gitu. Walaupun memang materinya beda, tapi kan lebih enak mereka nyamannya tuh sama seusianya. Biasanya kayak gitu. Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Dian. Bagaimana sih cara supaya seni tari tradisional ini bisa tetap eksis di era modern seperti saat ini? BS. Kan sekarang sekarang kan zamannya modern ya Mbak. Anak-anak itu serba gadget, otomatis jarang anak yang mau ikut lepas dari gadgetnya gitu. Kadang aja main sama temennya sekarang sudah banyak yang nggak mau, maunya nge-game di rumah seperti itu. Kalau saya sederhananya begini ya, nggak harus eksis gitu, nggak usah muluk-muluk harus eksis gitu. Karena kan gini, kita kan di Indonesia ya, garis kecilnya kita ada di kota Pacitan gitu, dan kurikulum kita kalau kita sekolah itu kan pendidikan itu kan
materi kita kalau seni budaya kan wajib tradisi gitu kan. Jadi kalau untuk non tradisi itu masuk lain, misal ada tampilan lain, tambahan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya memang tradisi itu udah pakemnya kita di sekolah juga, harus ada itu gitu kan. Jadi kalau dasarnya ada, kalau untuk besarnya nanti mau dikolaborasikan ataupun dikreasikan sama yang non tradisi itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman mereka mesti udah tahu oh ini budaya kita lebih ke tradisi kayak kayak gitu ya, lebih eksisnya biar eksis lagi. Kalau misal terlepas dari kurikulum sekolah itu kan ada lagi wadahnya dari bisa bergabung sama dinas pariwisata, bisa kerja sama juga karena kan kita sektor pariwisatanya banyak ya, itu juga bisa kemudian mengikuti lomba. Itu eventnya banyak ya kalau lomba itu. Karena kita masih covid juga, itu aksesnya rata-rata kan kita video kemudian di share. Nah, lewat kayak gitu mungkin ya bisa. Kalau lagi sekarang juga banyak juga itu media yang bisa diakses. Jadi kita misal pengen nari apa, rata-rata kan tradisi juga nggak kalah gitu ya. Dan menurut saya pun tradisi sangat banyak, masih banyak diminati gitu. Lagian ketika kita ada event, kalau pengalaman saya sampai sekarang, event dimanapun itu rata-rata mintanya memang tradisi, bukan K-pop ataupun bukan itu, kecuali itu lomba ya. Kalau lomba kan itu memang temanya diharuskan seperti itu. Tapi kalau untuk tradisi memang saya rasa tanpa diminta eksis masih eksis, karena pakem kita memang budayanya rata-rata tradisi gitu ya. Kemudian motivasi dari Mbak Dian untuk para kaum muda, contohnya seperti saya ini yang masih jadi mahasiswa, gimana sih motivasinya agar kita itu lebih giat dalam berbudaya? Misalnya dari ini kan ada reog dan sebagainya. Gimana sih motivasinya agar tetap semangat buat belajar seni itu gimana, Mbak Dian? Salah satunya tadi aku udah bilang ya, kalau yang pertama itu mau capek gitu ya. Memang resikonya seperti itu ketika kita masuk ke dunia tari ataupun yang lainnya, kan namanya juga pengen hasil yang lebih bagus dan maksimal, nambah ilmu, ya capek ya harus, karena memang kan tari juga prosesnya nggak bisa instan. Kita harus apalagi misal badannya kan harus juga dibaguskan, tekniknya, belum lagi ekspresinya, belum menghafalkan geraknya, belum menghafalkan musiknya, belum ketika kita dipentas di atas panggung kita juga mengatur segi banyak gitu ya, misal musiknya mati apa gimana, kan memang banyak resikonya. Jadi yang pertama itu selain capek, mau berproses, disenangi dulu kegiatannya gitu. Kalau memang kalau saya pribadi minatnya memang di seni, jadi enak aja, seneng, nyaman gitu sama musiknya, sama anak-anaknya kayak gitu. Dan menurut saya itu salah satu yang saya suka ketika di seni tari itu adalah paguyuban reog gitu. Jadi um, handalnya ketika paguyuban reog itu, tanpa kita ngundang orang, tanpa kita woro-woro ya kan, ada reak nih di sini, ada pertunjukan reak di sini, musiknya ditabuh, udah orang-orang pasti akan datang. Kalau anehnya di reak kayak gitu gitu loh, enak aja. Mereka tuh dari organisasinya yang pernah saya ikuti gitu ya, di organisasi reak, terus anak-anaknya, musik-musiknya, kemudian persaudaraannya dari organisasi reaknya itu luar biasa gitu loh, menyenangkan. Tapi kalau lepas dari itu nggak bisa, memang kesel, capek ya itu ada, tapi jangan dipikir itunya dulu, mau dulu gabung sama anak-anaknya, materi reoknya itu bener-bener asik. Dan ada satu hal lagi, tanpa kita sadari itu kita belajar budaya lewat itu, dan plusnya kita olahraga, kan ada Iya. pemanasan dan pendinginan. Lepas dari itu tuh kita dua kali dapet gitu loh, nggak harus kita olahraga sendiri, nari sendiri, karena kan kita kalau mau proses nari, awal ada pemanasan, akhir ada pendinginan. Nah, hal tersebut tuh kita dapat plusnya beberapa kali gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau lebih ke motivasi diri sendiri gitu, kalau orang lain kan eksternal, kalau kita tuh lebih ya ayo, bisa dulu, mampu, mau dulu dari kita gitu, nanti baru sekelilingnya bisa mendukung gitu, kayak gitu ya.
Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak Dian ya. Karena waktu kita juga terbatas, ini pertanyaan yang terakhir. Eh, Pesan-pesan dari Mbak Dian, gimana sebagai penggiat budaya di Pacitan? Pesan-pesannya. Apa ya, yang pertama tuh kalau nggak kita tuh siapa lagi gitu kan, hal-hal terkecil tuh dimulai dari kita ya. Kalau kita nggak yang seperti itu, siapa lagi gitu. Paling nggak kalau kalian bukan pelaku seni, tidak bisa menari, tidak bisa bermain musik, paling enggak kalau misal ada event tuh apresiasinya ada, misal kayak ada lomba, teman-temannya minta tolong tuh share like video, kemudian bisa nih lihat aku nari kayak kayak gitu kan, biasanya teman-temannya tuh ya paling enggak mau gitu loh, sadar bahwa itu juga bagian dari budaya ya, yang memang harus dilestarikan gitu loh. Kalau misal event kita nggak bisa, kan kita bisa memposisikan di lainnya gitu, nggak harus nari dan bermain musik gitu. Jadi paling nggak mau membantu gitu. Jadi kalau misal kebudayaan itu ya paling nggak, kalau nggak kita yang masih muda terus siapa lagi gitu loh. Kan seniman-seniman banyak juga. Jadi kalau nggak dimulai dari kita ya siapa lagi gitu. Baik, terima kasih Mbak Dian untuk hari ini. Banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh dari pemaparan dari Mbak Dian, dari seni tari, dan sebagainya, pengalaman-pengalaman. Semoga pengalaman-pengalaman dan sharing kita dengan Mbak Vian, mohon maaf Mbak Dian ini bisa memotivasi kita sebagai pemuda untuk lebih menggiatkan budaya lagi, kemudian melestarikan budaya terutama yang ada di Pacitan. Terima kasih Mbak Dian waktunya untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Mbak Dian sampaikan lebih menjadi manfaat bagi kami. Oke, sama-sama, semoga bermanfaat. Kalau misal ada kata yang kurang berkenan, Iya Mbak Dian, terima kasih. sama-sama. Karena waktu kita juga terbatas, terima kasih teman-teman yang sudah menonton acara hari ini live Instagram dari UKM Reok Sardulo Mudo STKI PPGRI Pacitan. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain hari. Apabila saya ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Mbak Dian, kami persilahkan untuk melanjutkan aktivitasnya lagi. Terima kasih, Mbak Dian. Sama. Terima kasih. Kemudian, karena acara pada siang hari ini sudah selesai, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.